Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul kembali, Allah jadikan kita hambanya yang dikasihinya. Allah jadikan kita hambanya yang selalu diberikan kesempatan, yang selalu didekatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang alhamdulillah. Musannif pengarang kitab ini memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Itu karena mengikuti kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mengatakan kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Terputus artinya kurang barokahnya. Dan juga sebagaimana juga kita sebutkan pertemuan yang lalu bahwa dianjurkan bagi yang memulai membaca atau mengajar atau berceramah atau berdoa itu membaca bismillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagaimana juga kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika beliau mendapati sesuatu yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengannya sempurna hal-hal yang baik. Yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sempurna hal-hal yang baik. Dan ketika beliau ditimpa sesuatu yang tidak beliau senangi, beliau juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan beliau alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini sebagaimana kita sebutkan yang diamalkan oleh orang Hadramaut, yang mana mereka ketika ditimpa musibah yang mereka ucapkan adalah alhamdulillah. Dan kemudian al-musannif menyebutkan salawat wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tentunya para pengarang kitab itu memulai kitab beliau dengan salawat setelah bismillah dan alhamdulillah dan salawat. Dan ini juga yang dianjurkan ketika kita berdoa, memulai dengan bismillah, alhamdulillah dan salawat. Dan salawat, arti salawat adalah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah rahmah al-maqrunah bit-ta'zim, yaitu kasih sayang yang disertai dengan pengagungan. Kalau dari malaikat, salawat dari malaikat adalah istighfar, permintaan ampun. Jadi ketika malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu artinya memintakan ampun. Dan salawat
dari Bani Adam atau manusia adalah doa atau tadarru', permohonan agar Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh ulama bahwa salawat ini banyak kelebihannya. Ada yang menyebutkan dalam kitabnya faidah bersalawat kurang lebih 39 faidah. Mungkin kita sebutkan di antaranya faidah daripada salawat adalah mendapatkan 10 sekali salawat mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad merupakan hal yang luar biasa, yaitu rahmah, kasih sayang yang disertai dengan ta'zim. Lalu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apakah juga bisa mendapatkan itu? Bisa, tapi dengan jalur Nabi Muhammad, yaitu dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita bersalawat sekali, kita mendapatkan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedahnya juga yaitu diangkat derajat kita 10 kali. Sekali bersalawat diangkat 10 derajat. Di antara faedah salawat juga yaitu dicatat 10 kebaikan bagi kita. Dan di antara faedah salawat, ketika bersalawat itu dihapus 10 dosa. Masya Allah. Dan di antara faedah salawat juga dia menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala mencukupkan apa yang diinginkan hamba. Apa yang diperlukan oleh hamba yang membuat dia kepikiran, itu Allah cukupkan dengan sebab dia bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah salawat juga dia dapat membersihkan hati kita. Artinya dengan berkat salawat Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Di antara faedah salawat juga kita dengan bersalawat kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah salawat yaitu dengan kita bersalawat kita tambah cinta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun dengan berkat bersalawat kita menjadi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang terpenting di sini, ketika kita bersalawat kita termasuk orang yang berbakti lan kuitan. Nah, kenapa? Apa hubungannya kita bersalawat dan menjadi kita berbakti lan kuitan? Jar ulama, ketika kita bersalawat itu salawat kita disampaikan kepada Nabi. Nah, ketika salawat kita disampaikan kepada Nabi, nama kita lawan kuitan kita disambat. Fulan bin Fulan telah bersalawat dan bersalam kepadamu wahai Rasulullah. Artinya himung kuitan sampai nama kuitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin di sini artinya penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi tidak ada setelah Nabi Muhammad SAW nabi. Jadi nabi adalah nabi akhir zaman. Wa alihi, dan keluarganya. Siapa juakah keluarga Rasulullah SAW ini? Disebutkan oleh ulama. Jadi
dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa pengertian. Jadi dari segi zakat katanya tidak boleh berzakat kepada keluarga Rasulullah. Siapa keluarga Rasulullah? Atau sedekah itu tidak diberikan, zakat tidak diberikan kepada Rasulullah. Siapa keluarga Rasulullah? Mereka adalah al-mu'minun min Bani Hashim wal Muttalib, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi ada pengertian lain ketika berdoa, kita berdoa seperti wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau keluarga Nabi Muhammad di sini ketika kita berdoa, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah semua orang yang mukmin, baik dia bertakwa atau tidak bertakwa, itu masuk semua dalam alihi di sini. Orang yang bernisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun fi maqam al-madah, ketika kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, itu yang dimaksud adalah mukmin, setiap orang yang mukmin yang bertakwa. Kemudian ada sedang viral tentang nasab al-Ba'alawi. Kan ada yang mempermasalahkan nasab al-Ba'alawi. Kenapa gerang jadi al-Ba'alawi difitnah? Dan kita alhamdulillah guru-guru kita, baik itu dari guru sekumpul atau lainnya, mengajarkan kepada kita al-Ba'alawi adalah nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi mereka difitnah? Karena penyebaran agama Islam yang murni, kan guru sekumpul pernah menyatakan bahwa yang betul-betul murni sekarang itu dari Hadramaut. Nah, dari Hadramaut itu kebanyakan pendakwahnya al-Ba'alawi, meskipun ada selain mereka, tapi kebanyakan yang betul-betul kekeh di dalam berdakwah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang betul dakwahnya itu dari kalangan al-Ba'alawi. Makanya mereka difitnah. Ketika mereka difitnah, banyak yang kada ketujuh dengan mereka. Ketika kada ketujuh dengan mereka, kalau mereka pasti tidak dihiraukan. Maka itu daripada jalur untuk memecahkan Islam sebenarnya. Dan kita alhamdulillah pemahaman kita tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didasari dengan dalil yang kuat. Ada yang mengatakan Rasulullah itu jalur beliau dari Sayyidah Fatimah, sedangkan jalur lewat anak bebinian itu kada tersambung. Nah, itu padahal sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, kata beliau, innallaha ta'ala ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib. Akhrajahu at-Tabrani fil Kabir an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wal Khatib an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Kabir dari Jabir radhiyallahu anhu dan Al-Khatib dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala menjadikan dzurriyyat semua nabi, setiap nabi itu dari sulbinya. Sedangkan Allah SWT menjadikan dzurriyyatku dari sulbi Ali, melewati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa hukumnya mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma balu aqwamin idza jalasa ilaihim ahadun min ahli baiti qata'u hadithahum walladhi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba imri'in
qalba mri'in al-iman hatta yuhibbahum lillahi wa liqarabati. Kenapa ada orang-orang, ada kaum-kaum ketika datang kepada mereka salah satu daripada keluargaku, mereka berdiam. Demi Allah, kata beliau, demi Allah, la yadkhulu qalba mri'in al-iman, tidaklah masuk ke dalam hati seseorang iman sampai dia mencintai keluargaku karena Allah dan karena kekerabatanku. Jadi apa dalilnya keluarga Rasulullah sampai hari kiamat? Disebutkan hadis juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'zamu min al-akhar kitabullahi hablun mamdud minas sama'i ila al-ard wa itrati ala baiti wa lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Kata beliau, aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian pegang maka kalian tidak akan tersesat setelahku. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah itrati ala baiti, keturunanku, kata Rasulullah. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang kepadaku al-haud, sampai bertemu denganku nanti di haud, di telaga beliau. Nah, ini menerangkan bahwa sebagaimana Al-Quran itu tetap sampai hari kiamat, sampai nanti dihilangkan, begitu juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wasahbihi, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat di sini siapa? Yaitu orang yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi. Jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah di langit itu tidak termasuk sahabat. Fi hayatihi, di dalam kehidupan Rasulullah SAW ba'dan nubuwah, setelah diangkat jadi nabi. Jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah diangkat jadi nabi itu termasuk sahabat. Itu termasuk sahabat. Dan sahabat yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang setelah mereka adalah sisa daripada yang 10 yang dibisyarahkan untuk mendapat masuk surga, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian kata musannif ajma'in di sini adalah memperkuat taukid, artinya semuanya, jangan sampai tersisa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala al-aliyyil azim, maha luhur, maha agung. Ada yang memaknai la haula, tidak ada daya untuk kita meninggalkan kemaksiatan, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu saja tidak cukup. Kita tahu itu tidak cukup, harus ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik artinya Allah menciptakan kemampuan untuk kita di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan. Makanya ketika kita diberikan ilmu,
kita harus juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik sehingga dapat beramal amal yang baik dan dapat meninggalkan kemaksiatan. Ada doa yang biasa dibaca oleh para ulama, yaitu Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberi taufik kepada orang yang baik, ahli kebaikan untuk melakukan kebaikan, dan Engkau tolong mereka dalam melakukan kebaikan, maka berilah taufik kepada kami untuk melakukan kebaikan dan tolonglah kami untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya, itu sering dibaca oleh para ulama. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini ada faidah disebutkan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab beliau. Kata beliau, barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini selama 100 kali, maka setiap hari membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, maka dia tidak akan ditimpa oleh kepakiran selamanya. Jadi ini disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ahmad Syihabuddin Az-Zabidi Asy-Syarji qala Ibnu Abi Dunya bi sanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Ibn Abi Dunya dengan sanad beliau yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala kulla yawmin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 marrah lam yusibhu faqrun abada. Barang siapa yang membaca setiap hari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, maka dia tidak akan ditimpa kepakiran selamanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Faslun, pasal pertama, beliau memulai dengan rukun Islam. Dimulai dengan rukun Islam. Kenapa dimulai dengan rukun Islam? Karena ini adalah pondasinya. Amun pondasinya kada dianggap perkara yang lain. Banyak bersedekah, misalnya dermawan benar, sakampungan dapat bagian tarus sebulan sekali, tapi kada ada rukun Islamnya, maka kada ada faedahnya. Rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Apa yang dimaksud dengan rukun Islam? Rukun, kalau rukun secara bahasa itu penjuru ya rumah. Penjuru rumah itu namanya rukun. Rukun rumah. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu bagian yang hakikat sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Contoh rumah, tidak dikatakan rumah kecuali ada bagian-bagian tertentu yang harus diadakan. Contoh rumah harus ada atapnya. Misalnya kada beratap, kada dinamakan rumah. Rumah harus batawing misalnya. Kalau kada batawing, pondasinya aja, maka kada disebut dengan rumah. Nah, itu dimaksud dengan rukun. Rukun Islam itu ada 5. Artinya 5 ini harus terpenuhi. 1 kada ada, maka kada Islam. Kada Islam, kada sempurna Islamnya. Yang dimaksud dengan Islam itu apa? Islam secara bahasa adalah tunduk. Secara bahasa tunduk lawan apapun, tunduk lawan pemerintah, itu termasuk Islam secara bahasa. Tunduk lawan agama apapun itu
termasuk Islam secara bahasa, tapi secara istilah yang dipakai oleh ulama, yang dimaksud dengan Islam adalah al-inqiyadu lil ahkam asy-syar'iyyah, tunduk bagi atau tunduk kepada hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i artinya seseorang yang kada tunduk lawan hukum syar'i, maka kada terpenuhi makna Islam di dalam dirinya. Harus betul-betul patuh lawan hukum syariat. Amun kada tahu pangjar, amun kada tahu berdosa 2 kali. Pertama karena kada tahu, kada tahunya karena kada belajar misalnya. Kalau kada tahu masih belajar itu kada termasuk. Tapi kada tahu kada mau juga belajar tetap kada tahu. Nah itu sebagaimana kita sebutkan dosa 2 kali. Dosa meninggalkan, dosa kada belajar. Tunduk dan patuh dengan hukum-hukum syariat. Itu makna Islam. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang betul-betul yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Banyak yang mengaku Tuhan, tapi yang sebenar-benarnya disembah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Amun kada yakin, kada masuk di sini, kada masuk syahadah, kada termasuk. Jadi kita harus, kewajiban kita belajar sampai bujur yakin dengan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara kita sampai kepada yakin? Yaitu dengan mempelajari dalil-dalilnya atau mendengari dalil-dalilnya sehingga kita betul yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu cara meyakini betul-betul, yaitu dengan mempelajari hukum-hukum akidah, hukum ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup sekedar di situ? Kali cukup harus ada wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan jin dan juga malaikat. Adapun syarat orang masuk Islam, kita kan alhamdulillah dilahirkan dari keluarga yang muslim sehingga kita tergolong orang yang Islam dari lahir. Adapun orang yang belum masuk Islam, beragama apapun selain Islam, hendak masuk Islam, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama harus berakal. Amun kada berakal, misalnya orang gila berucap syahadat aslinya kafir misalnya, kada sah masuk Islamnya. Atau belum berakal karena misalnya guring, orang kafir guring bersyahadat, sahkah Islamnya? Kada sah. Kenapa? Karena waktunya guring itu akalnya kadeda. Kemudian misalnya orang yang mabuk kan kada ada bakal, maka
kada sah Islamnya. Kemudian syarat yang kedua adalah balik, bulugh, harus balik. Amun kenanakan kafir belum balik umur 7 tahun di bekawanan orang-orang Islam, dibawanya syahadat oke juga karena bakal sudah. Misalnya apakah sah Islamnya, itu kada dianggap sah Islamnya, tidak dihukumi Islam selama dia belum balik. Kemudian syarat yang ketiga adalah ikhtiar, karena kehendaknya seorang, pilihannya. Kalau dipaksa kada sah, makanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian syarat yang keempat adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk kita hukumi dia Islam atau kada, harus dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Amun meyakini dalam hati aja, misalnya, dan mulutnya bisa berucap, bisa membaca, tapi kada mengucapkan, maka kita secara hukum zahir kada menghukuminya Islam, meskipun di sisi Allah Subhanahu wa taala nya itu Islam, mukmin misalnya, tapi kita secara hukum zahir kada menghukuminya Islam, disuruh bersyahadat kada mau misalnya. Wal muwalah, dan harus berturut-turut. Asyhadu an la ilaha illallah, lawas hanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah itu kada sah. Harus berturut-turut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wat tartib bainahuma, dan tersusun. Kada wa anna Muhammad, asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa an la ilaha illallah. Terpaling gitu kada sah juga, harus bersusun asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Amun ada kesalahan sebagian orang ketika tetamu lawan orang yang masuk Islam, hendak masuk Islam jar. Oh ya kah, masya Allah, kayak itu man dia dulu ke masjid bertamu imam, ditalkin. Bolehkah kayak itu? Boleh, tapi bersyahadat dulu. Jadi jangan ditunda syahadatnya. Haram ditunda syahadatnya. Misalnya ada yang masuk Islam, anda dulu talkin dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya suruhnya mandi, suruhnya bergundul, suruhnya mandi ke masjid, mengumumkan keislamannya di tengah orang misalnya. Amun ya kita tunda, kita berdosa. Kenapa? Karena kita menunda memperpanjang kekufurannya. Itu berdosa. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, dan mendirikan salat. Mendirikan di sini kada asal gawi. Banyak orang itu asal gawi, itu kada termasuk mendirikan. Mendirikan di sini harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya. Dan ibadah salat ini paling alih sebenarnya. Kelihatannya aja gampang, tapi ngalih. Dalam artian apa? Dalam artian kita belajar sekali terus hanya mbah itu gawi terus. Itu kada membagus salat kita. Kalau kada kita terus belajar. Beda kalau misalnya batukang. Kita belajar batukang, sekali belajar, mbah tu gawi terus, itu baik gawian kita. Menjadi lincah. Tapi salat kada sekali belajar, gawi terus itu kada belincah. Tambah lupa. Jadi salat itu harus, karena kita memang yang kita pelajari ketika awal kita belajar salat itu pastinya tentang rukun bacaan. Tentang syarat-syaratnya mungkin kada sepenuhnya kita pelajari, kita dengar gitu. Jadi salat, kalau kita kada bujur-bujur mempelajari, kan salat itu ada
ada gerakan, ada makna, ada gerakan, ada zahir, ada batin. Kalau sekadar zahir aja itu, kalau kadada misalnya kadada khusyuknya, maka kadada pahalanya. Dosa jatuh, tapi pahalanya kadada. Bertahun-tahun kita sembahyang, yang kita pikirkan misalnya ketika sembahyang gawian misalnya. Yang kita pikirkan ketika sembahyang apalah sekolah anak dan sebagainya. Nah, kebanyakan yang kita pikirkan gawian pang ketika sholat itu biasanya pang lah, apalagi yang sudah mulai begawi. Padahal seharusnya kita begawi itu gasan sholat. Kita begawi gasan. Kenapa inti begawi? Supaya nyaman hidup, nyaman makan. Kenapa nyaman makan? Supaya nyaman sembahyang. Itu istilahnya kan. Bukan kita sembahyang gasan gawian. Kalau orang sembahyang, aku sembahyang supaya gawianku nyaman. Ya itu bisa juga, cuma jangan sampai terbalik. Artinya ketika sembahyang kita mikirkan gawian, ketika begawi kada lagi terpikiran sembahyang. Seharusnya sebaliknya, ketika kita begawi yang kita pikirkan kayak apa salatku. Kayak apa salatku, bujurkah kadakah istilahnya. Kayak apa khusyukku, bujurkah kadakah. Nah, jadi kita usahakan, kita belajar terus bagaimana caranya supaya hati hadir ketika salat, bagaimana cara kita khusyuk dalam salat, bagaimana bujur bacaan kita dalam salat, bagaimana gerak-gerik kita pasca sudah saat salat. Kita pelajari. Kita sekarang kurang betul dalam salat, kan jadi masalah selama kita terus belajar mendalami tentang salat. Wa ita'uz zakah, yang kedua adalah membayar zakat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat tentunya yang dimaksud dengan zakat secara bahasa adalah pertumbuhan, pertambahan, bertambah itu namanya berzakat, atau kebersihan itu namanya zakat. Yazku, bersih. Adapun secara syariat adalah sesuatu yang dikeluarkan daripada harta atau daripada mewakili badan kita. Ketika misalnya zakat fitrah itu kan itu dari diri kita dengan cara yang khusus, itu adalah zakat. Dan zakat itu pun harus kita pelajari hukum-hukum zakat sehingga zakat kita betul, kada salah unjuk. Banyak kan kampung kita zakat jar sebagian nih. Nah, ini pang di kampung kita ampih gitu. Jadi pas berzakat diundangi semuanyaan. Kada tahu sugih, kada sugih, fakir, kada fakir. Amplok mau bagi amplok, bagi zakat. Nah, itu kan tersalah. Kenapa? Karena yang sugih dapat juga. Kecuali itu berbagi amploknya tuh kada niat berzakat, zakatnya itu lain. Sekadar berbagi amplok, kada niat zakatnya kena belain berbagi, itu kan jadi masalah. Nah, artinya zakat, dan kita pun harus mengetahui yang miskin tuh kayak apa, yang fakir tuh kayak apa, itu kan harus kita pelajari sehingga kada tersalah. Amun tersalah itu bahaya. Kenapa bahaya? Kita merasa zakat kita keluarkan, duit sudah kita keluarkan, ternyata kada sah zakatnya. Nah, itu kan itu bahaya. Wa shaumu Ramadan, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa secara bahasa adalah menahan, secara syariat adalah imsakun maksus ala wajhin maksus biniyatin maksusah. Penahanan yang khusus dengan cara yang khusus dan niat yang khusus, itu adalah puasa. Dan puasa sini adalah puasa Ramadan. Amun puasa lain sanggup jar, puasa Ramadan kada sanggup, kada sempurna Islamnya, kada Islam namanya. Dan yang
5 adalah wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu ke sana. Amun kada mampu kada wajib. Siapa yang mampu, nah kita akan dipelajari itu. Mudah-mudahan kita kawa mempelajarinya. Dan haji ke Baitullah itu bagi yang mampu, bagi yang kada mampu. Di antara yang mampu itu mampu hartanya, mampu jiwanya. Sebagian bahaji bautang, bolehlah haji bautang. Sebenarnya kada wajib, tapi menyatulak jua dan beizin lawan orang yang mau tangi sahaja hajinya selama inya tu balik dan berakal. Nah, tapi sebenarnya kada wajib memaksa-maksa diri gasan bahaji, itu kada wajib. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita, keluarga kita, orang-orang kampung kita. Kita berkumpul di sini kada merasa harat. Kita berkumpul di sini mewakili orang-orang yang di kampung kita. Mungkin ada mereka hendak hadir tapi kada kawa. Mungkin ada di antara mereka yang sibuk. Nah, kita mewakili mereka. Kita berkumpul untuk belajar tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul untuk semoga perkumpulan kita menjadi penolak bala dari kampung kita, menjadi keberkahan bagi kampung kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sahih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضيه قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد التشي السحب والحمد لله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم.